belajar kan? Iya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu siswa boleh pimpin kita dalam doa. Miranda, Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. terima kasih Miranda. Nah, sebelum kita belajar, saya akan mengecek kehadiran ketua kelas. April, apakah ada yang sudah hadir? Hadir semua. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang domain, kodomain, dan range dalam suatu fungsi. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep fungsi. Apakah kalian masih ingat bagaimana suatu relasi dapat dikatakan sebagai fungsi dan bagaimana cara memasangkan anggota dari suatu himpunan ke himpunan yang lainnya? Apakah ada yang masih ingat? Apa ada yang masih ingat? Apakah ada yang masih ingat? Masih? Boleh dijawab apa yang diingat tentang relasi dikatakan fungsi itu bagaimana? Fungsi adalah relasi yang Apa boleh diulang? fungsi adalah relasi yang memiliki pasangan. Ya, betul sekali. Fungsi itu relasi dapat dikatakan sebagai fungsi apabila fungsi dalam suatu himpunan asal itu memiliki tepat satu pasangan pada himpunan hasil. Nah, kalau bagaimana cara memasangkan anggota dari satu himpunan ke himpunan yang lain? Itu bagaimana? Apa masih ingat? Ya, betul sekali. Dengan menggunakan diagram panah seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi itu konsep fungsi, masih untuk mengingat kembali, coba kalian perhatikan ini. Apakah ini merupakan fungsi? Fungsi D. Fungsi. Kenapa? Karena dari gambar yang bisa kita amati di situ ada pada himpunan A terdapat tepat satu pada himpunan B. Betul sekali. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa dikatakan fungsi jika suatu himpunan awal ini yang di himpunan A memiliki tepat satu pada himpunan himpunan hasil pada himpunan B. Nah, bagaimana jika kita balik? Apakah dia tetap merupakan fungsi? Masih tetap fungsi karena masih satu-satu, jadi kayak di himpunan B juga ada pasangan di himpunan A. Ya, betul. Karena jika dibalik tetap memiliki pada himpunan B tetap memiliki satu pasangan di himpunan A. Itu masuk dalam syarat fungsi. Nah, kita coba kalian perhatikan lagi untuk contoh yang kedua. Menurut kalian apakah ini juga merupakan fungsi? Kalau kalian lihat, apakah dia merupakan fungsi? Seperti yang kalian sudah pahami tentang konsep fungsi tadi. Kenapa? Nah, ini masih merupakan fungsi. Karena kenapa? Karena coba kalian perhatikan, di himpunan awal atau himpunan A ini masih memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B, walaupun pasangannya sama. Nah, untuk syarat fungsi itu dilihat dari himpunan awalnya. Kalau himpunan awalnya ini memiliki tepat satu pasangan, setiap anggotanya harus memiliki satu pasangan di himpunan hasil, walaupun pasangannya nanti itu akan sama, itu masih tetap fungsi. Kalau kalian mengerti? Terus bagaimana jika dibalik? Bagaimana jika kita balik? Apakah dia tetap merupakan fungsi? Kenapa? Boleh dikasih kuat supaya teman-temannya boleh mendengarkan?
Ya, betul sekali. Nah, ini bukan fungsi karena saat dibalik himpunan B jadi himpunan asal. Makanya di himpunan B ini ada anggota yang tidak memiliki pasangan pada himpunan hasil, dan ada juga anggota yang memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan syarat fungsi kan tadi itu harus memiliki anggota. Setiap anggota pada himpunan awal itu harus memiliki tepat satu pasangan di himpunan asal. Hasil. Ini agak apa ya? So belepotan. Nah, sekarang kita untuk kalian lebih paham, ternyata fungsi itu adalah relasi di mana setiap anggota memiliki tepat satu pasangan. Nah, ciri-ciri fungsi itu setiap anggota punya satu pasangan, boleh beberapa anggota memiliki pasangan yang sama. Nah, dikatakan dan kalau bukan fungsi, jika tidak memenuhi syarat fungsi, seperti tadi itu satu anggota punya banyak pasangan dengan ada anggota yang tidak punya pasangan. Nah, kalian sudah paham tentang konsep fungsi dan bukan fungsi? Ya. Untuk itu kita melangkah ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak pernahkah kalian memperhatikan bahwa di Indonesia terdapat beragam batik yang menghasilkan yang dihasilkan dari daerah atau suku tertentu? Kalian pernah lihat itu batik berasal dari setiap berbagai macam suku? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalian tahu tidak bagaimana cara kita mengetahui hubungan antara batik dan suku dalam matematika? Gimana? Dalam matematika kita mengetahui hubungan antara batik dan suku dalam matematika itu dengan bagaimana? Menggunakan apa? Seperti yang kita pelajari tadi sebelumnya tadi, dengan menggunakan diagram panah. Yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk lebih lanjut, tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi melalui analisis hubungan antara batik dan suku dalam konteks budaya batik di Indonesia. Yang kedua, peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual berbasis budaya dengan menggunakan konsep fungsi secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara domain, kodomain, range dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Nah, di sini Inci akan memperlihatkan video tentang keberagaman batik di Indonesia. Kalian boleh perhatikan video yang ditampilkan ini. Dari berbagai daerah di Indonesia, batik sederhana. Motif batik ini merupakan motif batik klasik dan berasal dari Solo yang identik dengan daerah keraton Jawa. Motifnya pun mengikuti motif asli keraton. Pewarnaan batik ini menggunakan pewarna alami yang diambil dari batang pohon soga dan didominasi warna coklat, hitam, dan putih. Batik gentongan. Motif batik ini berasal dari batuka dan memiliki karakter abstrak sederhana, atau kombinasi keduanya dengan warna terakhir merah, hijau, ungu, atau kuning. Batik 7 rempah. Motif batik yang berasal dari Pekalongan ini sangat identik dengan nuansa alamnya baik hewan ataupun tumbuhan. Motif-motif tersebut diambil dari campuran beberapa budaya lokal dan etnis Cina. Batik Megamendung. Motif batik ini berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Batik ini memiliki motif yang lumayan dengan warna-warna yang lembut. Batik ini memiliki karakter suasana mendung di langit mega yang berwarna cerah. Batik Simbut. Motif batik ini berasal dari suku Baduy di Banten. Batik Simbut memiliki karakter motif merah yang menyerupai daun talas. Ada TikToknya. Dari video yang kalian lihat tadi, apa-apa saja yang kalian lihat dalam video tadi yang ditampilkan?
Yang kalian lihat dalam video tadi itu apa saja yang ditampilkan dalam video? Ya, ya, ada macam-macam batik, ada juga berbagai macam suku atau daerah tadi asal-asal batik itu dan mana saja. Nah kemudian yang kalian temukan dari video tadi itu apa hubungan dari batik dan suku itu? Apakah ada hubungan yang kalian dapat dari batik dan suku yang dilihat dalam video tadi? Karena setiap batik memiliki satu pasangan suku. Ya, karena setiap batik itu berasal dari suku tertentu atau satu suku tertentu saja, seperti yang ditampilkan pada video tadi. Nah, apakah setiap batik hanya berasal dari satu suku? Seperti yang kalian lihat tadi di video, apakah setiap batik tadi yang ditampilkan tadi itu berasal dari satu suku tertentu saja? Iya, ternyata batik yang kita tampilkan tadi itu hanya berasal dari satu suku. Nah, agar kalian lebih paham lagi, di sini Inci akan membagikan dalam beberapa kelompok dan membagikan LKPD. Di situ kalian nanti akan mencatat, kalian akan mengerjakan kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 3 dulu. Kalian kerjakan kegiatan 1 sampai di kegiatan 3 dulu. Di kegiatan 1 itu kalian kerjakan, apakah kalian masih ingat tadi nama-nama batik dan asal suku batik yang ditampilkan tadi atau sudah lupa? Aduh, bagaimana ini? Kalau gitu kita ulang tampilkan video yang tadi ya. Kalian perhatikan kembali. Di situ di kegiatan 1 nanti di situ kalian tulis nama-nama batik yang muncul dalam video dengan asal suku daerah dalam video. Di video tadi kayaknya ada yang tidak tertulis namanya. Jadi kalian dengarkan. Dia berasal dari mana saja. Lima motif batik dari berbagai daerah di Indonesia. Batik Sogan. Motif batik ini merupakan motif batik klasik dan berasal dari Solo yang identik dengan daerah keraton Jawa. Motifnya pun mengikuti motif asli keraton. Pewarnaan Kalian catat ya nama-nama batiknya dan asal usulnya. pohon sogan yang didominasi warna coklat, warna hitam, dan putih. Batik gentongan. Motif batik ini berasal dari Madura dan memiliki karakter abstrak sederhana, tanaman, atau kombinasi keduanya dengan warna terangnya biru merah, hijau, ungu, atau kuning. Batik tujuh rupa. Motif batik yang berasal dari Pekalongan Ini kalian dengarkan. identik dengan nuansa alamnya baik hewan atau tumbuhan. Motif-motif tersebut diambil dari campuran beberapa budaya lokal dan etnis Cina. Batik Negramendung. Motif batik ini berasal dari Karajan, Jawa Barat. Batik ini memiliki dan warna-warna yang mengundang. Batik ini memiliki karakter suasana mendung di langit negeri yang berwarna cerah. Batik Sindu. Motif batik ini berasal dari suku Baduy di Banten. Batik Sindu memiliki karakter motif yang menyerupai daun. Nah, apakah kalian sudah catat nama-nama batik dan suku yang ada di video? Nah, sekarang lanjut di kegiatan 2. Kalian boleh pasangkan. Di situ ada diagram tanah, batik dan suku. Kalian boleh pasangkan sesuai dengan video tadi. Mana-mana saja batik dengan dari suku mana saja itu batik tersebut. Kalian pasangkan satu persatu. Karena tadi batik itu hanya berasal dari satu suku saja. Kalau sudah dikerjakan di kegiatan 2, kalian boleh lanjut di kegiatan 3. Kita kasih waktu 2 menit ya.
untuk kelompok yang ingin presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada kegiatan pertama tadi adalah analisis video. Dalam pertanyaan tuliskan nama-nama batik yang muncul pada video. Jadi yang terlihat tadi ada batik Sogan, Gentongan, 7 rupa, Megamendung dan juga batik Simbut. Untuk asalnya itu ada dari Madura, Cirebon, Solo, Pekalongan dan juga dari Baduy. Untuk di kegiatan kedua itu memasangkan. Jadi kelompok kami memasangkan seperti ini sesuai dengan yang ada di video tadi. Apakah semua batik suku yang kalian apa tadi itu semua suku yang terdapat di diagram itu ada pasangan batiknya? Ada yang tidak ada atau semuanya ada? Ada beberapa suku yang tidak ada motif batiknya. Silakan lanjut. Nah, untuk kegiatan ketiga itu studi hasil pasangan batik dan suku. Nah, untuk pertanyaan apakah ada batik yang diskusi berdasarkan pasangan suku? Tidak ada. Apakah ada suku yang tidak mendapat pasangan dan menghasilkan batik pada diagram di atas? Ada. Suku Dayak dan Toraja yang tidak menghasilkan batik. Berikutnya tuliskan nama suku yang benar-benar menghasilkan batik sesuai yang ada dalam video. Jadi sukunya itu Madura, Cirebon, Solo, Pekalongan, dan Baduy. Menurut kelompok kami termasuk fiksi karena setiap batik hanya dihasilkan atau berasal dari satu suku dan itu masuk dalam cara fiksi dan dimana setiap anggotanya tepat memiliki satu pasangan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Berikan aplaus. Apakah ada kelompok ada jawaban lain dari kelompok lain atau sama? Sama atau sama? Dari jawaban kalian tadi dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3, hasil yang kita temukan yaitu semua batik yang muncul dalam video, semua suku yang tersedia pada diagram dengan suku-suku yang benar-benar menghasilkan batik. Nah, 3 hasil yang ditemukan ini merupakan kumpulan dalam matematika merupakan kumpulan sebuah objek. Nah, kumpulan sebuah objek ini itu disebut dengan himpunan. Nah, tiga kumpulan objek ini dibagi menjadi 3 bagian yang akan kita pelajari terlebih dalam materi fungsi yang kita pelajari saat ini. Yaitu kumpulan semua batik itu disebut dengan kumpulan bagian awal. Ada yang tahu enggak kenapa disebut dengan kumpulan bagian awal? Pola hubungan antara batik dan suku tadi kan dimulai dari batik toh. Dimulai dari batik. Nah, makanya kumpulan semua batik itu disebut dengan kumpulan bagian awalnya. Nah, sedangkan kedua itu kumpulan semua suku yang tersedia itu disebut dengan kumpulan semua kemungkinan. Ada yang tahu kenapa? Ada? Tidak ada? Karena tidak ada kumpulan semua kemungkinan kumpulan semua suku yang tersedia disebut sebagai kumpulan semua kemungkinan karena kita belum tahu dari mana saja asal batik tersebut sebelum dipasangkan. Nah, untuk semua kemungkinan itu kan tadi ada 7 macam suku sebelum kalian lihat video. Nah, setelah kalian lihat video ternyata ada cuma 5 suku yang terpakai. Namun itu masih termasuk dari dalam kumpulan semua kemungkinan yang akan dipasangkan dengan batik. Kalian paham? Untuk yang ketiga itu kumpulan semua suku yang benar-benar menghasilkan batik atau kumpulan yang benar-benar terjadi. Nah, tadi kan ada 5 batik, 5 macam batik dan 7 suku. Nah, ternyata cuma 5 suku yang dipasangkan dengan 5 batik ini mendapatkan pasangan satu-satu kan. Jadi yang menjadi kumpulan yang benar-benar terjadi itu ada 5 suku yang berpasangan dengan batik tadi. Itu yang disebut dengan kumpulan yang benar-benar terjadi. Nah, kumpulan ini dibagi menjadi 3. Nah, perbedaannya boleh kalian lihat akan dibagi menjadi 3, yaitu kumpulan bagian awal semua batik yang tersedia, ada kumpulan semua kemungkinan yang warna merah, kumpulan benar-benar terjadi itu yang warna hijau. Nah, dari 3 kumpulan ini
1. Nah, untuk kumpulan bagian awal atau semua batik yang tersedia dalam matematika, terlebih dalam materi fungsi yang kita belajar saat ini, itu disebut dengan domain. Kenapa disebut dengan domain? Karena domain adalah himpunan asal atau semua anggota awal. Nah, seperti tadi batik, di situ kan kumpulan bagian awal kan batik. Nah, hubungan antara batik dan suku tadi itu kan dimulai dari batik. Makanya batik jadi kumpulan bagian awal atau disebut dengan domain. Nah, untuk kumpulan semua kemungkinan suku yang tersedia pada diagram tadi di LKPD kalian tadi itu, yang 7 batik itu disebut dengan kodomain. Kenapa disebut kodomain? Karena itu merupakan himpunan semua kemungkinan yang akan dipasangkan dari batik, 5 batik tadi. Nah, walaupun nanti ada yang tidak mendapatkan pasangan dari batik atau ada suku yang tidak menghasilkan batik. Nah, untuk yang terakhir ini, kumpulan suku yang benar-benar menghasilkan batik ini disebut dengan range. Kenapa disebut dengan range? Karena range adalah himpunan domain yang benar-benar mendapatkan pasangan dari domain. Jadi range ini adalah kumpulan yang benar-benar menghasilkan batik. Tadi kan 7 kan suku. Jadi 5 suku yang dipakai untuk dipasangkan dengan 5 batik tadi. Nah, makanya suku yang benar-benar dipakai itu hanya 5 yang dipasangkan dengan batik. Itulah yang disebut dengan range. Nah, sampai di sini kalian paham tentang domain, kodomain, dan range? Nah, sekarang kita masuk di dalam hubungan antara domain dan range, karena range ini ternyata itu adalah bagi anggota dari kodomain. Ada yang tahu kenapa range ini merupakan anggota dari kodomain? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada? Ternyata range ini merupakan anggota dari kodomain karena pada range ada karena range itu adalah bagian dari kodomain yang nantinya akan dipasangkan dengan domain yang benar-benar mendapatkan pasangan dari domain. Kodomain itu tidak selamanya semuanya digunakan. Tidak semua anggota di kodomain itu menjadi range, tapi range itu sudah tentu kodomain. Kalian paham tentang hubungan kodomain dengan range? Atau masih bingung? Nah, kalau kalian sudah paham tentang range, inti dari hubungan antara range dan kodomain itu, range sudah pasti kodomain, tapi kodomain belum tentu, tidak selamanya menjadi range, tergantung dari domain. Paham? Nah, karena kalian sudah paham tentang hubungan antara domain, kodomain, dan range, hubungan domain dan range, kalian lanjutkan kerjakan di kegiatan 4 dan 5. Kalian kerjakan LKPD di kegiatan 4 dan 5. Enci kasih waktu 5 menit sudah cukup ya. Soalnya kan kalian sudah paham toh tentang konsep domain, kodomain, dan range. Silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya.
menyebutkan fungsi. Sudah? Nah, karena kita sudah belajar itu, sekarang kita simpulkan bahwa domain adalah himpunan asal atau semua anggota awal. Sedangkan kodomain adalah himpunan semua kemungkinan pasangan dari domain. Sedang the range adalah himpunan anggota kodomain yang benar-benar mendapatkan pasangan. Nah, dia akan dikatakan fungsi. Sedangkan hubungan kodomain dan range adalah range merupakan bagian domain. Sedangkan tidak semua anggota kodomain menjadi range. Ataukah terlebih kata sederhananya range selalu menjadi domain, tapi kodomain. Range sudah tertentu kodomain, tetapi kodomain belum tentu range. Nah, jadi itu dan dikatakan fungsi jika setiap anggota yang ada di dalam domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Nah, kalian sudah paham kan? Ada yang boleh simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa-apa yang kalian dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu apa yang kita belajar dari awal sampai akhir? Ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan bersama. Ternyata fungsi adalah hubungan yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Domain adalah himpunan asal dan atau semua anggota awal. Kodomain adalah himpunan semua kemungkinan dari pasangan. Range adalah himpunan anggota kodomain yang benar-benar mendapatkan pasangan. Tidak semua kodomain menjadi range. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Jadi persiapkan diri kalian, jangan sampai ada yang tidak datang. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin doa. April, boleh? Oke, maju. Silakan. Mari kita tutup pembelajaran kita. Terima kasih, April. Untuk semuanya, terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.